Halo, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar Anda hari ini? Sejumlah informasi terkini, teraktual dan terpercaya telah kami rangkum dan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Nurul Fatwa yang akan menemani Anda pada pagi hari ini. Kota Merauke, kota cantik di ujung timur Indonesia, merupakan salah satu kota kabupaten yang terletak jauh di ujung timur Indonesia. Keistimewaannya tidak hanya itu, kota ini juga merupakan titik terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Hal ini tentu membuat keberadaan kota ini sungguh berarti dan istimewa bagi sejarah perjuangan berdirinya Indonesia hingga menjadi bagian dari sebuah lagu perjuangan yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Keberadaan jumlah populasi masyarakat yang makin meningkat pada tiap tahunnya menjadi bukti bahwa keberadaan manusia berkembang sudah sangatlah pesat di kota Merauke. Hal ini menjadikan kota Merauke terus berkembang, terutama di bidang teknologi. Walaupun berada di ujung timur Indonesia, tidak menjadikan halangan bagi masyarakat kota Merauke untuk dapat mengakses jaringan internet. Pemirsa, menjamahnya internet di kawasan kota Merauke membuat Merauke tak kalah ketinggalan dengan kota-kota besar yang lainnya. Masyarakat dapat mengakses informasi terkini dan update tentang perkembangan teknologi. Tentunya sudah menjadi hal lumrah bagi seluruh masyarakat, karena mengingat zaman ini adalah era digital. Tentunya, keberadaan internet di kota Merauke sekarang ini sangat dibutuhkan oleh seluruh kalangan, baik anak-anak, pelajar, mahasiswa, tenaga pekerja, dan juga oleh semua orang. Namun sayangnya, pada hari Minggu, tanggal 27 Maret 2022, sekitar pukul 11:21 waktu Indonesia Timur, terjadi penurunan layanan internet di daerah Papua Selatan, khususnya di Kabupaten Merauke. Hilangnya jaringan Telkomsel tersebut diduga diakibatkan oleh putusnya kabel fiber optik bawah laut dalam serangkaian SKKL Merauke Timika. Putusnya jaringan Telkomsel yang merupakan satu-satunya provider di Merauke cukup menghambat aktivitas harian warga, terutama pada proses digitalisasi. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa teknologi sudah menjadi sesuatu yang melekat di dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya, kata digitalisasi sudah tidak asing di telinga kita. Siapa yang tidak mengenal dunia digitalisasi pada saat ini? Banyak peluang kerja yang telah terbuka bagi para pelaku usaha berkat teknologi. Dikarenakan manfaatnya yang begitu banyak, digitalisasi menjadi satu hal yang sangat penting untuk memajukan bangsa. Masyarakat Kota Merauke ini sadar betapa pentingnya peranan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, bagaimanakah nasib masyarakat ketika harus menerima keadaan bahwasanya satu-satunya jaringan provider internet di Kabupaten Merauke, yakni jaringan Telkomsel, harus hilang dalam beberapa bulan? Pemirsa, tentunya kondisi ini berdampak pada perekonomian masyarakat yang selama ini bergantung pada jaringan internet. Oleh sebab itu, perlu adanya evaluasi oleh pihak terkait
agar kerusakan yang dialami dapat diperbaiki dan tidak terulang kembali. Mengingat putusnya kabel fiber optik bawah laut ini pernah terjadi pada tahun 2018 dan juga 2020. Pemirsa, di saat pandemi COVID-19 ini, teknologi, digitalisasi menjadi satu hal yang begitu penting dalam berbagai sektor. Mulai dari perdagangan, sektor pemerintahan, sektor kesehatan, dan juga sektor pendidikan. Pemirsa, munculnya wabah virus COVID-19 yang melanda seluruh pelosok kawasan dunia mengakibatkan proses belajar mengajar menjadi kurang efektif yang seharusnya dilakukan dari sekolah. Namun pada akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pembelajaran dari rumah atau yang biasa kita kenal dengan daring. Namun hal tersebut menjadi problematika bagi para pelajar khususnya di daerah Kabupaten Merauke, yang mana para pelajar dan mahasiswa sulit untuk mengakses jaringan internet guna melakukan pembelajaran dari rumah. Para pelajar dibuat kebingungan dengan kondisi yang mereka alami. Pemerintah tidak memperbolehkan mereka untuk melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi tidak ada internet untuk melakukan pembelajaran dari rumah. Tentunya masyarakat dibuat resah dan kebingungan dengan menghadapi situasi seperti ini. Para pekerja mengandalkan internet untuk mencari pundi-pundi rupiah, akhirnya tidak bisa melanjutkan usahanya. Para pelajar serta mahasiswa yang menjadikan internet sebagai pacuan belajar, akhirnya kebingungan dengan mencari jaringan di seluruh sudut kota. Mereka berharap akan adanya jaringan internet yang mereka bisa akses. Namun pada kenyataannya, jaringan internet di kawasan Kabupaten Merauke benar-benar putus dan menghilang. Pemirsa, namun beruntungnya, masyarakat masih dapat saling berkomunikasi melalui pesan SMS dan via panggilan telepon biasa. Namun hal ini hanya bisa diakses apabila jaringan sedang muncul secara tiba-tiba dan dengan waktu yang sepersekian detik. Pada saat itu, mengharapkan jaringan internet di Kabupaten Merauke menjadi harapan terbesar bagi kami masyarakat Kota Merauke. Syukurnya, terdapat beberapa titik di kawasan daerah Kota Merauke yang dapat untuk mengakses jaringan internet. Seperti halnya, ada kantor Telkom Indonesia yang berada di Kabupaten Merauke, Bandara Mopah Merauke, Monumen Kapsul Waktu, kantor Bupati Merauke, Korem Merauke, dan beberapa kantor di daerah Merauke. Pemirsa, walaupun kapasitas penggunaan internet di beberapa titik tersebut tidak bisa secara maksimal, namun hal ini pun akhirnya menjadi kabar gembira bagi masyarakat, terutama bagi kalangan pelajar dan juga mahasiswa, yang akhirnya dapat kembali mengakses jaringan internet walaupun dengan jaringan terbatas. Pemirsa, pada akhirnya tanggal 30 Mei 2022, jaringan di Kabupaten Merauke akhirnya kembali normal lagi. Tentunya hal tersebut menjadi kabar gembira bagi seluruh rakyat dan masyarakat Kabupaten Merauke. Kami berharap semoga nantinya tidak ada lagi kerusakan yang terjadi pada jaringan internet Telkomsel Merauke, karena mengingat jaringan Telkomsel ini pernah hilang 2 tahun ke belakang, yaitu pada tahun 2018 dan juga tahun 2020. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Nurul Fatwa, mewakili segenap kru yang bertugas pada hari ini, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.